welcome back to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, di sharing is caring kali ini kita sudah kehadiran kakak alumni angkatan 11, ada Kak Salma di sini. Ya, halo Bu Lina. Halo Kak Salma nih, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu gimana? Alhamdulillah baik nih. Angkatan 11 berarti udah lama banget ya nggak kesini ya? Iya, udah lama banget. Aku lulus tuh 2018. 2018. Nah, sekarang kesibukannya apa sih Kak? Aku alhamdulillah kesibukannya, aku sekarang udah lulus dan sekarang lagi kerja. Oke, udah lulus dan lagi kerja. Nah, di sharing is caring kali ini kita mau ngebahas tentang jurusan yang kemarin sudah ditempuh sama Kak Salma selama kurang lebih 4 tahun ya Kak ya. Terus sampai udah kerja di mana, pokoknya kita dengerin ini nanti pengalamannya mungkin bisa jadi nambah insight buat adik-adiknya yang nantinya mau masuk kelas 12 gitu kan. Tapi sebelum itu mungkin Kak Salma perkenalkan diri dulu. Siapa mungkin teman-teman angkatan 11 dan angkatan-angkatan lainnya yang nonton. Silakan Kak. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Salma Yulindra. Aku dari Universitas Negeri Jakarta, jurusan Psikologi. Oke, wow, psikologi. Iya. Psikologi salah satu jurusan yang banyak banget ditanyain sama anak IPS. Bahkan di tahun ini banyak banget anak IPA juga yang interest banget ke psikologi. Gitu. Dan finally kemarin pertama kalinya alumni 14 kemarin yang diterima di psikologi Saintek. Wow, di jalur SNMPTN ya Kak ya. Pertama kali, sebelumnya kan IPS ya Kak Salma dulu dari IPS ya. Sosum. Nah Kak Salma dulu diterima di psikologi UNJ pun jalur SNMPTN. Oke. Masih ingat gak sih Kak kalau jalur SNMPTN dulu nilainya berapa? Kalau aku kira-kira waktu itu rata-rata semuanya ya Bu, itu 8,8. 8,88 lah ya, sekitar segitu di psikologi UNJ. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen ngambil soshum psikologi UNJ sekitar segitu yang harus dipersiapkan ya. Kemudian Kak, kita flashback masa lalu dulu Kak ya. Flashback pasti Kak Salma masih inget dong sebelum jalur SNMPTN itu banyak banget jalur rapot ataupun jalur rapot mandiri atau jalur-jalur lainnya. Nah, masih ingat nggak sih Kak Salma sebelum diterima di SNMPTN nyoba jalur apa lagi selain itu atau mungkin fokus di SNMPTN aja Bu gitu? Oke. Kalau untuk yang pertama waktu itu kan emang digembar-gembornya SNM dulu, Iya, SNM dulu. Oke. Jadi waktu itu aku emang mempersiapkannya untuk SNM dulu. Bahkan dari aku awal masuk tuh aku suka nanya-nanya sama orang-orang waktu dulu kuliah itu kira-kira masuknya bakal lewat jalur apa gitu, dan disaraninnya coba deh kalau misalkan kamu emang pengen jalur cepat dulu kalau katanya. Oke, jalur cepat. Coba deh kamu rapotnya dari kelas 10 maksudnya kayak udah dipersiapin udah untuk progresif gitu ya. Iya benar gitu. Jadi waktu aku kelas 10 itu tuh aku udah mulai kayak oh saya harus ngejar nilai nih gitu, minimal nggak harus yang tinggi-tinggi banget gitu tapi stabil gitu. Jadi dari kelas 10 aku udah mempersiapkan supaya nilai rapot aku tuh walaupun emang nggak tinggi-tinggi banget tapi seenggaknya stabil gitu. Kayak misalkan 78, nanti semester kedepannya 80, 83 gitu. Yang penting kan kalau SNMPTN itu kalau kata orang naik gitu kan, stabil gitu. Jadi waktu itu aku awalnya emang mempersiapkannya untuk SNM, dan waktu itu kalau nggak salah ada juga jalur rapot yang untuk D3 tapi ya. Iya banyak banget. Iya. IPB, Undip ya. Iya benar. Itu dicoba nggak Kak? Aku waktu itu dicoba. Waktu itu aku masuk D3 Undip. Manajemen bisnis kalau manajemen bisnis. Sampai diterima atau enggak Kak? Diterima waktu itu. Diterima juga, tapi nggak diambil akhirnya. Akhirnya aku ngambil yang SNMPTN yang jurusan psikologi UNJ. Oke, berarti 2 diterima ya Kak ya? Ada satu lagi apa? Waktu itu aku ikut PKKMB UI ya kalau nggak salah. PPKB UI. Iya, diterima. Enggak. Ngambil jurusan apa tuh di psikologi juga. Psikologi S1 waktu itu. Iya, waktu itu. Yang S1 paralel ya. Iya, tapi memang pada zamannya Kak Salma kebanyakan yang diterima yang vokasinya ya. Iya benar. Iya kan ya. Nah, tapi kemarin ada kita pertama kali juga dapat S1 paralel itu administrasi fiskal UI gitu. Ya. Tapi psikologi belum ada, mungkin next tahun depan ya selanjutnya gitu. Nah, terus Kak, kenapa sih alasannya ngambil jurusan psikologi? Oke, kalau alasan aku sendiri sebenarnya dari SMP, aku tuh seneng banget dengerin orang cerita. Kayak menurut aku dengerin orang cerita terus kita kasih saran gitu, itu kayak ada rasa kesenangan buat diri kita sendiri gitu.
apalagi kalau misalkan orang itu ngerasa terbantu sama saran kita gitu, walaupun sebenarnya jurusan psikologi nggak melulu soal cerita ya, Iya, betul. banyak banget sebenarnya di dalamnya. Cuman alasan pertama kenapa aku masuk psikologi, yang pertama karena itu aku senang dengerin orang cerita, dan yang kedua menurut aku psikologi itu kan belajar tentang ilmu jiwa, dan di dalamnya itu pasti manusia, dan manusia itu kan abstrak dan dinamis ya Bu. Betul. Dan menurut aku kayak itu kayaknya menarik banget deh kalau kita mempelajari sesuatu yang abstrak gitu. Jadi alasan aku masuk jurusan psikologi emang pertama karena aku pengen, aku seneng dengerin cerita orang lain, dan menurut aku ilmunya itu unik dan menarik. Oke, dan itu sejak SMP ya Kak? Sejak SMP, iya benar. Berarti udah konsisten banget dari SMP ke SMA pengennya psikologi, dan finally dapetnya psikologi juga gitu. Alhamdulillah ya. Nah kemudian Kak, setelah masuk psikologi tadi kan tertarik dengan pelajaran atau psikologi karena belajarnya tentang ilmu jiwa, sesuatu yang abstrak dan berkaitannya dengan manusia, makhluk hidup, benda bernyawa gitu, bukan benda mati gitu kan. Nah setelah di psikologi sendiri sebenarnya apa sih Kak yang dipelajari, atau apa yang Kak Salma dapatkan selama kuliah di psikologi? Oke. Kalau yang pertama-tama semester awal itu belajarnya itu masih umum, kayak ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, masih umum gitu. Dan mulai menjurus ke psikologinya itu semester 2. Itu baru benar-benar psikologi. Yang paling aku ingat sampai sekarang itu, aku tuh waktu itu ada namanya pelajaran psikologi pendidikan. Oke. Di psikologi pendidikan itu di situ banyak banget tugas-tugas di mana kita harus turun lapangan di sekolah, turun lapangan gitu. Jadi kita memahami bagaimana anak belajar, terus bagaimana ada anak yang belajar tapi dia dengan berkebutuhan khusus kayak gitu. Jadi kita benar-benar langsung mengimplementasikan ilmu yang kita dapat ke lapangan kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang dipelajari itu sebenarnya yaitu manusia itu sebenarnya beragam loh, dan sebenarnya ada teori-teorinya nih kenapa manusia berperilaku seperti ini gitu. Dulu mungkin sebelum aku belajar psikologi aku mikirnya kayak kenapa sih misalkan si A kok kerja kayak gitu gitu kayak kan. Tapi semenjak aku belajar psikologi di situ tuh dijelaskan bahwa manusia itu berperilaku itu pasti ada alasannya. Gitu. Jadi kayak di psikologi sosial ya, atribusi sosial, alasan atau penyebab kenapa sih orang itu atau manusia itu berperilaku seperti itu. Penyebabnya kenapa gitu kan. Nah, di psikologi dipelajari lebih dalam ya. Dan itu mulai semester 2 ya Kak ya. Kalau psikologi sosial kayak semester 3. Oh, semester 3 baru dapet ya. Ada psikologi sosial 1, 2 biasanya psikodiagnostik ya. Gitu. Nah, kemudian Kak, suka dukanya kuliah di jurusan psikologi apa sih Kak? Kalau sukanya banyak sih, karena sukanya itu pertama kita turun ke lapangan, jadi kayak kita langsung melihat manusia itu sebenarnya kayak begini gitu. Terus kita jadi banyak berinteraksi sama orang gitu. Dan jujur sebenarnya aku tuh dulu orangnya pendiam banget, benar-benar kayak susah banget untuk berinteraksi sama orang lain, kan? Betul. Dan semenjak aku masuk psikologi karena banyak tugas wawancara, tugas observasi, terus habis itu tugas-tugas yang lain gitu yang turun ke lapangan, jadi secara nggak langsung tuh kayak komunikasi aku berkembang gitu. Kayak di situ tuh juga kita diajarin gimana caranya kita berinteraksi dengan orang yang baik, gimana caranya kita membangun building rapport sama orang lain kayak gitu. Jadi sukanya di situ. Terus sukanya lagi nih, kadang tuh kalau misalnya kita masuk di kelas itu kadang ada sesi curhat sama dosen, karena kan dosennya psikolog juga kan, jadi kayak ada yang mau curhat nggak gitu, jadi sambil belajar sekalian sharing-sharing kayak gitu. Kalau dukanya apa ya, mungkin karena psikologi banyak laporan, jadi setiap kita habis ngerjain tugas itu banyak laporan, terus ngetik-ngetik hasil wawancaranya apa kayak gitu sih Bu. Paling kalau dukanya lebih ke tugasnya banyak, laporan banyak, tapi kayaknya setiap jurusan pasti kayak gitu ya. Itu dinamikanya mahasiswa ya Kak ya. Jadi sebenarnya overall Kak Salma enjoy banget di psikologi ya. Iya, enjoy banget. Karena memang itu jurusan yang memang dari awal diinginkan, terus memang interest banget ke situ, jadi nggak terlalu banyak lah dukanya. Nah kemudian Kak, paradigma yang sering banget difikirkan sama orang-orang gitu kan, jurusan psikologi ya gitu kan ya, berarti bisa baca pikiran orang dong. Iya, bener banget. Bener nggak kalau kita orang psikologi pasti ditembaknya itu gitu. Nah bagaimana menurut Kak Salma menyikapi itu? Kalau menurut aku, kalau misalkan bilang psikologi itu bisa baca pikiran orang, sebenarnya nggak baca pikiran sih, karena kan
kita bisa mengetahui orang lain itu ada prosesnya, ada observasi. Gak mungkin kita kayak sekali ketemu baca pikiran saya deh. Emangnya psikologi beramal gitu ya? Iya bener banget. Jadi kan prosesnya tuh nggak cuma kita ketemu tatap muka langsung tahu, nggak kayak gitu kan. Ada observasi, terus ada wawancara kita sama dia itu gimana gitu. Jadi kalau aku menyingkapinya, psikologi itu sebenarnya nggak benar-benar ngebaca pikiran orang loh, ada prosesnya di balik semua itu gitu. Dan kita benar-benar nggak pure kita tahu nih si A orangnya begini gitu, kita tuh tahu si A orangnya begini gitu ya berdasarkan observasi kita, berdasarkan wawancara kita, dan itu juga nggak dilakukan secara sekali 2 kali, tapi memang prosesnya panjang gitu. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi ya main tembak aja anak psikologi peramal ya Bu, bisa baca pikiran orang dan sebagainya. Semua yang bisa dilihat atau bisa dinilai, diamati itu biasanya di psikologi kita prosesnya panjang, nggak sekali ketemu orang pasti tahu nih. Tapi mungkin kalau misalnya yang kita lebih, karena kita orang psikologi nih, mungkin kita lebih peka. Jadi sekali ketemu ngeliat gesturnya, ngeliat body language-nya, udah langsung tahu nih. Nah pas abis ngeliat gesturnya, kemudian diwawancara atau ibaratnya ngobrol, interaksi, ada interaksi sosial, oh nih orangnya kayak gini gitu. Mungkin lebih ke situ proses cepatnya. Tapi kalau untuk baru ngeliat orang pertama kali atau suruh ngeliat foto atau ngeliat kalau orang fotonya kayak gini, ini karakternya gimana gitu. Itu sebenarnya kita juga ada prosesnya gitu kan, kayak gitu. Atau tanda tangan saya kayak gini, orangnya kayak gimana sih. Nah itu ada ilmunya namanya grafologi gitu kan. Jadi nggak langsung kuliah psikologi semester 1, semester 2 habis itu langsung bisa jadi peramal gitu ya. Enggak ya Kak ya. Nah kemudian kalau untuk di psikologi UNJ, biaya kuliahnya gimana sih Kak? Kan Kak Salma jalur SNMPTN tuh. UKT-nya kena berapa atau range-nya ada di sekitaran berapa? Kalau waktu itu SNMPTN, kalau seingat aku ya, waktu zaman aku SNM sama SBM itu sama. Jadi kayak di situ tuh ada golongan 1, golongan 2, golongan 3 gitu. Dan waktu itu tuh disesuaikan sama gaji orang tua kita. Jadi waktu itu ada, kalau nggak salah ada sampai golongan 9 atau 10 gitu. Itu tertingginya berarti berapa? Sekitar range? Itu 10,3. 10,3 juta ya. Ya, zamannya Kak Salma. Oke. Nah, terendahnya Kak? Terendahnya kalau nggak salah ya ada kok yang sampai 1 juta. 1 jutaan. Nanti disesuaikan dengan finansial orang tua kalian gitu. Nah, yang banyak juga yang ditanyakan nih, prospek kerjanya psikologi itu apa sih? Karena masih banyak orang tua atau anak-anak yang pengen ngambil psikologi, terus orang tuanya bilang gini, mau jadi apa kamu di psikologi gitu. Seperti kita dulu mungkin kayak gitu. Iya benar-benar. Sedikit flashback ya Bu. Iya, sebenarnya dulu waktu aku mau masuk jurusan psikologi juga orang tua aku nanyain kayak gitu. Kayak nanti kamu psikologi mau jadi apa? Emang kamu mau ngurusin orang dengan gangguan jiwa gitu kan? Karena kan biasanya dulu psikologi ngurusin orang yang kayak gini gitu kan. Cuman aku selalu bilang kalau psikologi itu sebenarnya luas loh gitu. Bahkan di psikologi sendiri nanti ada penjurusannya. Kalau aku dulu ada penjurusan PIO, psikologi industri dan organisasi, dan ada psikologi pendidikan gitu kan Bu. Jadi kalau psikologi organisasi itu lebih ke kantoran kayak HRD. Iya, HRD, tapi kalau pendidikan mungkin kayak Bu Lina bisa jadi guru BK gitu, atau pengembangan kurikulum juga bisa kan Bu ya. Kalau misalkan prospek kerja, aku lihat dari kakak tingkat aku itu mereka banyak banget yang jadi rekrutmen. Rekrutmen atau yang berkecimpung di dalam human capital, HRD itu biasanya kalau S1 tuh paling banyaknya di situ berkecimpungnya. Cuman banyak juga kok Bu yang kayak mereka mau jadi guru BK atau di pendidikan. Itu juga nggak banyak. Cuman kalau misalkan di aku sendiri memang mereka lebih banyaknya mau berkecimpungnya di dunia HRD. Gitu, karena lebih banyak cuannya. Iya benar ya. Iya benar. Bener ya. Karena kan mereka orientasinya jenjang karir tertinggi seorang psikologi gitu kan, ilmuwan psikologi atau S1 atau mungkin psikolog. Ya akhirnya kan bisa jadi GM ya gitu kan, general manager, yang itu sangat didambakan sama anak-anak psikologi ya gitu. Nah, kemudian kalau dari Kak Salma sendiri pengennya apa sih wishlistnya yang pengen diwujudkan?
Oke, sebenarnya kalau aku tuh pengen banget jadi psikolog gitu kan Bu. Berarti nanti lanjut lagi ya? Iya, cuman kalau misalkan jadi psikolog kita kan memang harus melanjutkan pendidikan ke S2 gitu kan. Cuman aku sekarang mikir karena aku baru lulus jadi pengen cari kerja dulu, pengalaman dulu benar. Oke, jadi nanti next mungkin progres selanjutnya adalah S2 profesi ya? Iya, amin. Gitu. Nah, tadi ngomong-ngomong Kak Salma udah kerja. Iya. Kita bahas kerja nih. Kerjanya di mana, Kak? Terus ngapain sih anak psikologi kerjanya? Oke. Jadi ini mungkin sedikit melenceng ya Bu. Kalau misalkan teman-teman mikirnya oh S1 psikologi pasti jadi HRD, pasti jadi guru BK. Ternyata aku beda. Aku beda banget dari jurusan aku. Jadi apa, Kak? Aku jadi data master. Jadi itu apa? Data master itu jadi aku kan bekerja di salah satu perusahaan makanan ya Bu. Oke. Di perusahaan itu tuh memiliki banyak cabang-cabang di Indonesia. Dan setiap harinya itu ada aja customer atau klien yang memesan makanan di kita gitu. Jadi data master itu lebih kepada mendaftarkan akun-akun klien yang mau membeli di sana, mendaftarkan vendor gitu. Mungkin kelihatannya seperti administrasi, cuman ini lebih kompleks gitu Bu. Jadi kayak kita punya sistem tersendiri di mana sistem itu di dalamnya tuh berisi tentang customer atau klien, vendor-vendor, terus yang mau mengajukan kredit limit untuk pembayaran itu aku ngurus di bidang itu. Jadi beda banget sebenarnya sama psikologi gitu. Jadi nggak selalu jadi HRD atau guru BK atau mungkin di rumah sakit ya Kak ya. Tapi sebenarnya gini sih, kalau menurut pandangan Ibu sebagai seorang ilmuwan psikologi atau lulusan psikologi, gitu kan, psikologi itu kan karena kita ilmunya berkaitan dengan manusia ya. Sekalipun Kak Salma kerja di perusahaan yang mungkin membidangi atau membawahi hal-hal yang kurang berkorelasi dengan ilmu psikologinya gitu kan, seperti HRD dan lain-lain, itu ilmu psikologinya tetap dipakai. Betul. Karena berinteraksi sama manusia. Ya kan, selagi di situ masih ada manusia, selagi di situ ada interaksi sosial, ilmu psikologi itu masih tetap dipakai. Gitu. Walaupun mungkin Bu saya nggak kerja di HRD bagian rekrutmen atau anjapnya atau apanya gitu kan, tapi saya kerja misalnya di kontraktor atau di apa, itu pun juga tetap psikologinya pasti kepake. Gimana cara berinteraksi sama orang lain gitu kan, bersikap dan lain-lain, itu kan ilmu psikologi kepake banget. Regulasi emosi itu yang kerja dimanapun itu harus dipakai. Self regulation kita kan harus bagus juga kan sebagai seorang pekerja gitu. Dan itu nggak salah gitu. Jadi nggak apa-apa Kak, itu anggaplah itu pengalaman gitu kan, batu loncatan untuk Kak Salma. Mungkin next step selanjutnya mungkin bisa kerja di di yang bidang yang memang lain, atau mungkin bisa cari pengalaman lah gitu kan. Kita kan pasti ada lah, pasti ada yang bisa dipelajari dalam hal itu gitu kan. Iya nggak Kak? Iya benar banget sih. Nah kemudian Kak, terakhir mungkin ya, kalau menurut Kak Salma nih, atau mungkin tips dari Kak Salma buat adik-adiknya yang kira-kira mau ngambil jurusan psikologi, apa aja sih yang perlu dipersiapin nih dari sekarang? Gitu. Tadi kan nilai ya, karena SNMPTN, tapi selain itu mungkin apa gitu? Kalau menurut aku sih dipersiapkan sebenarnya nggak yang gimana-gimana, karena di setiap jurusan itu pasti ada pressure-nya kan. Walaupun psikologi kelihatannya wah asik nih, bisa sambil curhat sama dosen belajarnya gitu, cuman tetap aja gitu ada waktu dimana emang merasa kayak duh kok banyak banget ya ini laporannya numpuk gitu kan. Apalagi kita tuh setiap semester itu pasti ada aja tugas buat wawancara orang, kita nyari orang, dan nyari orang itu kadang nggak gampang karena nggak semua orang mau diwawancarain. Ya kan. Pertama itu, terus yang kedua mungkin yang harus dipersiapkan kalau misalkan mungkin teman-teman ada yang kayak aku nih, dulunya pendiam banget gitu kan. Pokoknya aku tuh dulu pendiam banget, mungkin sekarang dipersiapkan coba deh kalau misalkan mau masuk psikologi pelan-pelan belajar berinteraksi sama orang lain gitu, karena di psikologi itu mau nggak mau kita pasti berkecimpung di dalam dunia wawancara gitu. Ya kan dulu aku kayak ngerasa nggak berani wawancara sama orang, takut kaku gitu, cuman mau nggak mau pasti kan dijalanin gitu, dan sebenarnya itu bermanfaat buat kita ke depannya, karena kan di dalam dunia kerja pun kita berinteraksi sama orang juga harus baik kan, nggak mungkin kita diem aja gitu sih. Ini dipersiapkan kayak pertama kalau emang mau masuk SNM ya nilai, yang kedua ya itu tadi belajar untuk kayak nggak apa-apa kok kita ngomong sama orang lain gitu,
Dulu tuh aku mikirnya kayak aku kalau ngomong sama orang lain takut penilaian orang lain sama aku gimana ya gitu. Tapi sebenarnya setelah dijalanin ya udah aku belajar kalau kita tuh nggak pernah bisa ngontrol pikiran orang lain. Betul. Gitu. Yang bisa kita kontrol itu cuma pikiran kita sendiri. Betul. Jadi nggak ada salahnya ya udah kalau misalkan emang kita mau ngomong sama si A ngomong aja nggak apa-apa selama yang kita omongin itu baik terus kita sopan ya udah nggak usah terlalu mikirin gimana penilaian orang lain terhadap kita. Oke, karena kita nggak bisa membuat semua orang suka sama kita ya. Iya benar banget. Itu tergantung persepsi orang lain ya. Iya. Gitu, wow keren banget nih. Jadi itu yang perlu dipersiapin untuk kalian mungkin pengen ngambil psikologi. Nah kalau misalnya di psikologi sendiri, mata pelajaran yang berkorelasi kalau di SMA apa? Kalau yang untuk ini IPS sosiologi mungkin Sosiologinya ya. Sosiologi karena kan ada psikologi sosial, sosiologi itu mirip-mirip tentang sosial tentang gitu masyarakat sih. ya. Tentang masyarakat gitu. Jadi itu mungkin kalau anak IPS atau yang pengen psikologi sosum, sosiologinya di SMA mungkin nilainya kalau bisa harus jadi prioritas tuh. Gitu mungkin ya Kak. Ada lagi nggak yang mau disampaikan Kak closing statementnya? Closing statement aku buat teman-teman yang mau masuk psikologi semangat karena jujur jurusan psikologi itu adalah jurusan yang seru banget. Sekalipun kalian misalkan nanti kerjanya kayak aku nih nggak di bidang psikologi tapi percaya deh kalau psikologi itu bakalan bermanfaat banget minimal buat diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi teman-teman yang mau masuk jurusan psikologi semangat, semoga sukses. Oke, mudah-mudahan ada penerusnya lagi ya Kak. Nah pokoknya nanti mungkin setelah nonton video ini juga mungkin akan banyak yang pengen kayak Kak Salma nih gitu kan di psikologi UNJ. Mudah-mudahan bisa terrealisasi dan mungkin kalau misalnya kalian nih yang nonton pengen tanya-tanya atau pengen kenalan sama Kak Salma, tanya-tanya tentang psikologi atau mungkin curhat-curhatan boleh. Kalian bisa follow di Instagram Kak Salma apa Kak? @salmayps. @salmayps nanti Bu tulis di sini, kalian bisa follow, bisa DM langsung ke Kak Salmanya. Kalau gitu untuk sharing kali ini mungkin kita sudahi dulu ya Kak ya. Terima kasih banyak nih Kak Salma udah hadir di sela-sela kegiatan yang padat ini. Kita weekend tapi bisa ketemu di sekolah ya, silaturahmi sekalian nengokin sekolah ya Kak ya. Iya bener banget, udah keren banget sekarang loh Bu sekolahnya. Alhamdulillah ya. Oke, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan sama Kak Salma bisa bermanfaat buat semua dan jangan lupa Kak like, comment, and subscribe. Oke, kalau gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.